Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Wah, ini saya ternyata salah informasi, sahabat, salah paham. Jadi ada satu informasi kepada saya itu mengatakan bahwa di buku KNU-an yang telah beredar di sekolah-sekolah, yang sekolah itu di bawah naungan LP Ma'arif atau yang berafiliasi dengan NU, itu ada distorsi sejarah terkait tentang pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dikatakan ada nama Habib Hasyim bin Yahya di sana. Nah, kemudian saya cek, ya, saya lihat buku yang diterbitkan oleh LP Ma'arif khususnya Jawa Tengah. Itu saya baca-baca di dalam sejarahnya, di bagian sejarah yang kemudian saya buat video itu, ternyata loh, ini kan nggak ada. Ternyata nama Habib Hasyim bin Yahya itu tidak dicantumkan sebagai salah satu pendiri NU. Nah, kemudian loh, itu kok ada nama Habib Hasyim bin Yahya. Nah, itu ternyata setelah saya cari-cari lagi itu berada di bagian ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, itu pikir saya berarti tidak ada penyelewengan, tidak ada distorsi sejarah. Nah, ternyata saya salah tangkap, sahabat. Yang dimaksud dengan adanya penyelewengan sejarah di dalam buku KNU-an itu buku KNU-an yang diterbitkan oleh RMI NU Tegal. RMI NU Tegal ini ternyata juga menerbitkan buku KNU-an yang di situ ternyata jelas cedak welo-welo ada nama Habib Hasyim bin Yahya sebagai salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, pikir saya ketika mendapat informasi pertama kan gini, buku KNU-an sudah didistorsi di Tegal. Ya, saya tahu itu informasinya katanya ya memang di Tegal. Nah, penasaran saya kan, loh, buku LP Ma'arif ini kan yang ada di Jawa Tengah sudah disebar. KNU-an yang sudah disebar itu kan banyak ya. Berarti Tegal ini ya pastinya sama lah yang ada di seluruh Jawa Tengah. Artinya ketika di daerah saya itu buku dari LP Ma'arif mengatakan tidak ada Habib Hasyim bin Yahya sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ya harusnya di sana itu juga ya tidak ada, kan sama kan gitu, pikir saya seperti itu. Nah, ternyata persoalannya itu bukan begitu. Ternyata yang di Tegal itu adalah buku KNU-an yang diterbitkan oleh RMI NU Tegal sendiri. Jadi bukan LP Ma'arif Jawa Tengah. Lah, pikir saya kan ini Tegal kan Jawa Tengah. Seharusnya kalau menggunakan buku KNU-an ya buku KNU-an dari LP Ma'arif Jawa Tengah. Jadi kan satu pintu gitu, sahabat ya. Ternyata enggak. Yang diajarkan di sana, yang disampaikan kepada putra-putri kita, anak-anak didik kita, lah itu bukan dari LP Ma'arif, melainkan itu dari RMI NU Tegal. Nah, ini bukunya, sahabat. Nah, bukunya ini kita lihat, ini jelas sekali, sahabat ya. Ini jilid 1 kelas 2 Madrasah Diniyah Awaliyah dan Pondok Pesantren. Jadi ini buku KNU-an, sama ya namanya KNU-an, tetapi tidak diterbitkan oleh LP Ma'arif Jawa Tengah maksudnya. Tetapi di sini ada lambang terakhir itu yang paling bawah, pengurus cabang Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal. Wah, ini ya pikir saya kan, oh kalau Tegal itu ya bukunya sama lah dengan LP Ma'arif Jawa Tengah yang sudah diedarkan itu. Oh, ternyata bukan. Yang ada distorsinya itu bukan dari LP Ma'arif. Jadi yang LP Ma'arif itu ya sudah sesuai dengan sejarah yang selama ini kita dengar, dan yang dari Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, nah ini yang ada sejarah berbeda. Ada nama Habib Hasyim bin Yahya di situ sebagai salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian ini kita lihat, bahkan ini saya agak kaget juga ketika nama Habib Hasyim bin Yahya Pekalongan itu ditaruh di bawahnya Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Jadi nomor 1 Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Nah, kemudian yang kedua ini Habib Hasyim bin Yahya Pekalongan. Kemudian ada Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi terkesan gimana ya? Ya gimana, sahabat, ini saya agak repot ini ngomongnya ini. Nah, pokoknya gitulah ya, ini mencengangkan sebetulnya. Padahal kalau sejarah yang kita tahu, yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin secara langsung juga di dalam sebuah video yang itu sudah terekam, dan tolong itu video yang sudah tersebar, videonya Kiai As'ad Syamsul Arifin ya, Kiai As'ad Syamsul Arifin, itu diamankan videonya, sahabat ya, biar kita itu menjadi data, karena beliau adalah seorang pelaku sejarah, dan tentu saja itu sangat valid karena beliau adalah orang yang menyaksikan orang-orang di zaman dahulu seperti itu, dan tidak ada nama Habib di situ. Ya sudah, itu yang paling sahih. Adapun mengenai kayak semacam ini, ada
sejarah yang berbeda, ada tokoh yang kita tidak tahu bagaimana kisahnya, bagaimana riwayatnya ya. Ya kalau mungkin ya semuanya serba mungkin sahabat ya. Nah namun ya sekali lagi kevalidan itu yang kita butuhkan. Seperti itu sahabat ya. Nah ternyata ini juga sudah disampaikan kepada pihak yang berwenang, pihak yang bertanggung jawab, dan pada akhirnya ini ternyata sudah ditarik, buku ini sudah ditarik sebagaimana yang juga diberitakan di NU Online Jateng sahabat. Di sini ada sebuah judul PCNU Tegal tarik buku ke-NU-an yang distorsi sejarah NU. Nah ini sahabat bisa baca dengan cermat di NU Online Jateng. Ini penulisnya jelas ya. Ini adalah Winda Rahmawati. Ini saya kira bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Bahkan ini ternyata sudah lama, 1 Agustus tahun 2024, berarti ya sekitar 1 bulan yang lalu ya. Kita ini sudah November, jadi sudah sebulan yang lalu ternyata itu buku sudah ditarik dan sudah direvisi. Nah, bagaimana beritanya ini kita baca sedikit sahabat ya. Semarang, NU Online Jateng pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Tegal menarik peredaran buku pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah ke NU-an jilid 1 untuk kelas 2 yang diterbitkan Robitoh Ma'ahid Islamiyah RMINU atau Asosiasi Pesantren-Pesantren NU Tegal. Nah, hal tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Lembaga Pendidikan LP Ma'arif NU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU dan rapat pleno PBNU pada Ahad 28 Juli tahun 2024. Tindakan kami dengan menerbitkan surat edaran untuk PJLP Ma'arif dan RMI Kabupaten Tegal agar mencabut buku tersebut sebagai tindak lanjut edaran LP Ma'arif PBNU, kata Ahmad Saiful Bahri. Jadi jelas sahabat ini sudah dicabut. Kemudian di samping itu PCNU Tegal juga sudah melakukan pendalaman atas penertiban buku tersebut. Ia menyebut pihaknya akan melaporkan hasil penerusannya itu kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Terakhir hari ini kami rapat PCNU dan akan melaporkan hasil penelusuran kami kepada PBNU dan PBNU, katanya. Ia menyampaikan bahwa PCNU Kabupaten Tegal telah menerima laporan mengenai kesalahan penulisan sejarah dalam buku yang dimaksud. Karenanya pada 10 Juli 2024 lalu PCNU Kabupaten Tegal mengundang Ketua PCNU masa khidmah 2016-2021 selaku penanggung jawab. Sebelum edaran dari LP Ma'arif PBNU PCNU Kabupaten Tegal sudah menerima aduan dari warga berkaitan dengan keberadaan buku tersebut yang dianggap ahistori, khususnya terkait dengan sejarah tokoh pendiri NU. Ini jadi jelas ya masalahnya ya. Kemudian hingga saat ini PCNU Kabupaten Tegal telah menghadirkan pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan buku pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah ke-NU-an jilid 1 untuk kelas 2 mulai dari proses penyusunan hingga diterbitkan. Sebelumnya kita sudah berhasil menghadirkan Ketua RMI 2016-2022, 2022 atau 2021 ini sahabat, dari atas 2021. 2022 ya, 2021 mungkin lah ya. 2016 biasanya 5 tahun ya, 2021. Selaku penerbit saat itu, kami secara maraton sudah menghadirkan semua pihak yang terkait dan terlibat dalam proses penyusunan, katanya. Ahmad turut menyampaikan harapannya atas ditemukannya buku pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah ke-NU-an jilid 1 untuk kelas 2 yang diduga terdapat adanya distorsi secara pendirian Nahdlatul Ulama di dalamnya. Harapan kami, hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi LP Ma'arif beserta RMI beserta semua pihak untuk bersama-sama melakukan pembenahan, khususnya terkait dengan materi panduan buku ajar ke-NU-an yang diajarkan di semua lembaga NU. Wah, ini luar biasa sahabat ya, jadi sudah ditarik. Dan untuk kelanjutannya apakah sudah direvisi? Nah ini yang saya juga belum mendapatkan informasi. Begitu sahabat ya, jadi clear, jadi yang ada ahistorsi dalam muatan berita ini memang sudah ditarik yang ada di Tegal itu. Dan untuk kelanjutannya bagaimana? Apakah sudah direvisi? Nah itu sekali lagi wallahu a'lam bishawab ya. Intinya kita selalu waspada, selalu memperhatikan apa-apa yang diajarkan kepada anak didik kita. Semoga semuanya selalu dalam kebenaran. Amin Allahumma amin. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.